mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik ya. Saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Lian Sali Dandriani. Saya dari LPK Dandian Cianjur ya. Wow. Oke. Nah, di sini siapa ketua kelasnya? Pak Asep ya. Pak Asep, hari ini ada yang tidak masuk? Dicek aja sama ibu. Dicek aja. Tadi belum absen ya Pak? Dicek aja. Oh, baiklah. Ibu yang sama cek. Hadir ya semua ya, alhamdulillah sehat-sehatnya. Nah, Bapak dan Ibu, di bawah itu kan ada kabel listrik ya. Coba cek, takutnya ada yang terlepas, ya kan? Nanti takutnya Bapak Ibu kesetrum, kalau kesetrum pasti bahaya ya. Nah, bisa-bisa masuk rumah sakit ya, hati-hati dalam penggunaan kabel listrik. Oke, nah berikutnya safety indication-nya, jangan main handphone ya, awas loh kalau main handphone nanti ibu keluarin. Kalau enggak, jangan juga tuh, jangan berisik, jangan ngobrol kanan kirinya ya. Perhatikan dulu saya, nanti kalau sudah selesai ada waktunya Bapak dan Ibu ngobrol. Ya, Ibu Silvi, Ibu Fitri, lanjut ya. Nah, coba lihat di situ ada gambar apa, coba Bapak dan Ibu. Kue, ya, dimsum, ya ada dimsum, roti bakpao Ibu, bakpao, roti apa? Roti tawar, terus roti goreng, ada roti manis. Pada suka semua? Ada yang suka roti? Manis. Iya. Tahu nggak bahannya dari apa? Terus apa lagi? Telur, gula, baking powder, terus susu, vanili, air. Apa? Air ya, bagus. Nah, pembahasan kali ini adalah mengenai memilih bahan pembuatan roti. Ya, tadi sudah disebutkan ya beberapa bahan pembuatan roti. Nah, ini kode Indonesia ya. Nah, ketika ibu belajar bahan pembuatan roti, nantinya insya Allah kalau kompeten pastinya akan menjadi asisten chef ya. Siapa yang mau jadi asisten chef? Mau ya. Tapi harus belajar dulu. Nah, kompetensinya, kemudian elemen kompetensinya menyiapkan produk roti. Untuk kriteria unjuk kerja yaitu bahan dipilih, diukur dan ditimbang serta disimpan di bawah temperatur yang benar sesuai dengan persyaratan resep yang benar ya. Judulnya menyiapkan produk roti untuk patisserie. Oke. Tujuan dari pelatihan ini, pertama, Bapak dan Ibu bisa mengetahui bahan-bahan roti yang benar ya. Kemudian manfaatnya diharapkan Bapak dan Ibu bisa membuat roti dengan bahan-bahan yang baik. Lanjut ya. Nah, kita sekarang masuk ke materi ya. Bahan utama roti. Tadi Bapak dan Ibu sudah bilang bahwa tepung terigu. Nah, tepung terigu. Kita lihat. Bahan utama roti. Pertama, tepung terigu ya, betul. Yang kedua, ini apa? Penipan atau ragi ya. Penipan itu brandnya ya, Bapak dan Ibu. Yes. Nah, ini ada air ya. Siapa yang gak suka minum air? Semuanya pasti suka ya.
Terigu yang kita gunakan untuk pembuatan roti itu terigu protein tinggi. Apa itu terigu protein tinggi? Nah, terigu protein tinggi ini mengandung protein sekitar 11% sampai 13% ya. Gluten pada tepung terigu bereaksi saat fermentasi dengan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 sehingga terjadi pembentukan rongga yang dapat memperkuat struktur pada roti ya. Lanjut ya. Nah, yang biasa kami gunakan itu cakra kembar, tapi brand lain juga ada ya. Yang kedua itu ragi atau yeast ya. Ragi ini apa sih? Nah, ragi ini jenis organisme mikroskopis yang berkembang biak dan memakan gula. Nah, gunanya mengembangkan adonan. Jadi adonan itu mengembang ya, atau berkah kalau bahasa Sunda ya. Berkah. Memberikan rasa dan aroma ya gitu. Jadi rasanya gurih-gurih ya. Yoy. Oke, nah ini salah satu brandnya Pernipan. Selain Pernipan ada brand-brand lainnya. Nah, kemudian air ya, memungkinkan terbentuknya gluten, mengontrol kepadatan suhu pada adonan, melarutkan gula dan garam, dan pengontrol fermentasi. Nah ini air ya. Nah di sini selain bahan utama ada bahan penambah rasa. Pertama gula, kemudian ada juga susu, ada telur, ada lemak atau shortening, ada juga garam ya. Nah, fungsi gula sebagai apa sih? Fungsi gula ini membuat aroma dan warna roti menjadi enak. Juga sebagai sumber energi bagi ragi ya, memberikan rasa manis dan memperpanjang simpan roti. Sekarang ke susu ya. Susu ini memberikan nutrisi pada roti ya. Selain rasa dan warna yang enak, bisa menambah daya serap air pada roti. Ini susunya ya. Bisa susu bubuk, bisa juga susu UHT. Nah, sekarang telur. Telur gunanya untuk penambah nutrisi, memperbaiki warna roti, memperbaiki susunan sel remah roti, menghaluskan kelembaban pada roti dan melembutkan tekstur roti. Nah, selanjutnya ada garam. Garam ini memberikan rasa gurih pada roti, menambah kelihatan gluten, mengatur dan mengontrol fermentasi, memutihkan daging roti. Kemudian ada lemak. Lemak itu margarin ya, sebagai pelumas untuk pengembangan sel dan memperbaiki tekstur roti, mempermudah proses pemotongan roti, memberikan kelembutan, memperpanjang masa simpan roti. Ini ada bahan tambahan khusus. Nah, ada baked cream plus, ada pewarna kue, ada silika pengawet makanan ya. Salah satunya adalah silika ya. Nah, baked cream plus fungsinya apa? Untuk memperbaiki serat roti, membuat menjadi lembut, rapat, tahan lebih lama untuk rotinya. Ada pewarna makanan. Manfaatnya apa? Memperbaiki penampakan dari makanan yang warnanya memudar akibat proses termal yang warnanya diperkirakan akan menjadi gelap selama penyimpanan ya. Dan ada pengawet makanan. Nah, manfaatnya digunakan untuk memperlambat atau mencegah pertumbuhan bakteri. Nah, itu adalah materi kali ini Bapak dan Ibu ya. Ada yang tidak mengerti atau ada yang mau bertanya, silakan. Hari ini materinya mungkin cukup.
sekarang waktunya untuk bertanya ya teman-teman. Saya minta tadi Pak Asep ya, satu dulu, satu kelompok satu. Saya minta ya untuk bertanya. Silakan mau diskusi atau gimana? Ya Pak Asep dulu, boleh? Pak Asep dulu ya. Nanti bilang. Oke. Pertanyaannya begini, apa yang akan terjadi pada kue Ya. ketika salah memilih bahan? Kue apa roti Pak ya? Kami Iya, sekarang roti. lagi membahas roti. Iya roti, karena memang ini tidak spesifikan roti apa yang akan dibahas. Dan Ya. sudah digambarkan ada banyak roti. Iya. Tentunya saya juga bingung. Kan saya yang bahas di sekarang itu bahannya dulu Pak. Mungkin Ya. nanti next pertemuan saya Ya. membahas resep Oke. dan pembuatan roti. Oke, apa yang akan terjadi jika salah memilih bahan? Salah memilih bahan, ya tentunya si rotinya nggak bakalan enak. Misalkan apa tuh Pak? Dari apa yang salahnya? Karena beda yang salah ya beda hasilnya juga Pak kalau iya. kue. Iya. Tepungnya Bu bukan yang hardcore. Oh ya, ya pastinya kan teksturnya Pak, kan itu ada kadar protein ya Bu. Kadar proteinnya kalau yang tinggi pastinya bekahnya tuh ya mengembangnya akan baik gitu. Kalau kita misalkan pakai terigu yang proteinnya rendah, jadinya cookies Bu, roti cookies ya, bukan roti beneran. Berarti, punten ya Bu, Ya, berarti tadi bahan-bahan yang dipilih itu untuk menentukan satu roti atau semua roti? roti semua roti Pak. Semua roti Iya. bahannya hanya itu. Iya itu kan ada bahan utama, ada bahan tambahan, ya Pak. Jadi sebenarnya kan roti juga kan ada kelas-kelasnya Pak. Ada roti yang 2000-an, ada roti yang 10.000 ya kan. Kayak roti di warung-warung ada 2000-an. Tapi kualitasnya berbeda gitu. Ya, dari rasanya juga beda. Ya, kelompok. Ya, Bu Dia ini tuh ya tadi kan kelompok 3 ya. Oke. Ya. Tadi ada tepung protein tinggi. Nah, apa harus menggunakan tepung protein tinggi aja? Kalau tidak menggunakan tepung protein tinggi, apa akibatnya? Kalau untuk roti itu harus tepung protein tinggi gitu. Kalau misalkan ibu bikin cake pakai tepung protein tinggi, nantinya jadi keras, pasti kurang bagus. Bisa jadi cake gitu, tapi rasanya beda. Bu, ayo Bapak, silakan. Ya, baik. Tadi dari komposisi bahan-bahan yang ada untuk pembuatan roti, yang saya tanyakan, yang dimaksud roti bantet itu kekurangan apa dan apa penyebabnya? Kalau roti bantet, Pak, pertama mungkin over mix ya. Jadi udah kalis gitu ya, didiamin lama dia nanti kumpul lagi gitu. Jadi bikin bantet. Bukan kurang bahan. Kalau saya terima, ini Pasti nomor bisa, satu, gitu. bisa. Jadi ada dari banyak faktor, dari bahan ya kan yang kurang. Misalkan dari laginya udah kadaluarsa gitu, udah nggak bagus buat bikin. Dipaksain bikin nanti roti jadi bantet Pak. Jadi yang dimaksud bantet itu nggak jadi atau jadi? Tidak, tetap jadi tapi tidak mengembang sebagaimana mestinya. Oh, tidak sesuai harapan. Nah itu dia. Terima kasih. Cukup? Kelompok ibu tadi belum bertanya ya? Oh iya Bu, mau tanya. Itu apa sih bedanya ada, maaf ya saya sebutin merek. SP kan bentuknya krim, terus kemudian vermipan itu kan bubuk. Ya, ini mak belum paham nih. Maksudnya apa fungsinya gitu di antara ada SP, ada vermipan gitu. Apakah beda fungsi dari setiap pembuat kue? Itu saja. Fungsinya semuanya sama untuk mengembang, Iya. ya kan? Iya. Semua buat ngembangin kue. Tapi digunakan untuk apanya itu yang berbedanya Ibu. Gimana? Misalkan ragi yaitu buat roti gitu kan. Ada SP buat cake. Nah, spoon cake itu biasanya pakai SP. Ada juga yang pakai cream of tartar. Jadi kalau cream of tartar itu cake-nya harus agak-agak di steam gitu. Oh, begitu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Gimana sudah cukup penjelasan hari ini? Ada yang mau tanyakan lagi?
cukup ya. Nah, kita tarik kesimpulannya. Jadi di sini ada bahan-bahan pembuatan roti. Nah, tadi sudah disebutkan apa? Ini terigu, kemudian penipan ya. Ada lagi? Air. Kemudian gula. telur, Ya, bagus. Terus? Ya. Ya. Kemudian? Ya, bread improver ya. Bukan improv ya. Kemudian? Warna. Ya, selesai. Nah, ini tadi kan teman-teman yang bertanya ke saya, sekarang ada soal evaluasi. Nah, waktunya 3 menit. Saya bagikan dulu ya. Satu kelompok satu ya. Selesai tidak selesai, ini dikumpulkan ya. Saya tunggu 3 menit. Silakan dikerjakan. Kalau tadi Bapak dan Ibu melihat, mendengarkan, pasti bisa jawab. 3 menit ya, Bapak dan Ibu. Ada. Oh, maaf ya. Oke, itu ya, Bu ya. Nanti habis ini ya makanan minumnya. Ya. Cabang. Ibu sudah dikerjakan belum, Ibu? Jangan ngobrol dulu. Udah tertulis. Waktunya 2 menit lagi ya. Ya. Ibu sudah kerja dulu, jangan main handphone dulu. Satu menit lagi. Yang sudah boleh dikumpulkan. Kelompok ini sudah. Sudah. Bapak sudah. Saya ambil ya. Ini udah. Alhamdulillah evaluasinya sudah. Nah, ini ada tugas tambahan ya, Bapak Ibu tolong perhatikan dulu. Silvi,
Tugasnya adalah nih, buatlah resep mengenai pembuatan roti manis close roll ya. Nah, Bapak dan Ibu bisa lihat di IG, di YouTube ya, banyak di TikTok. Dan tugasnya dibuat dalam bentuk soft copy. Nanti kirim ke email saya sih di sini. Coba dicatat ya Ibu, ditulis dulu. Iya Ibu. Sudah? Sudah. Ya, Bu. Tugas ini dikumpulkan paling lambat besok ya, tanggal 26 Oktober 2022 jam 16.00. Lewat dari situ gak ada nilai ya. Baik Bu. Kirimin lagi berarti sama Ibu. Nah, tulis di tugas resep roti close roll, ketik nama kelasnya ya, Baik Bu. dan gak ketukar. Baik Bu. Siap. Nah, saya kira cukup ya hari ini, tugas tambahan sudah, evaluasi sudah. Kalau merapikan lagi tempatnya, kabel-kabelnya dibawa, jangan sampai ketinggalan ya, casan gitu. Terus nanti itu sampah-sampahnya tolong buang ke tempat sampah ya Bapak Ibu. Siap? Oke. Terima kasih atas waktunya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.